Lantas salah satu pesertanya itu adalah Israel, yang Israel itu dengan nyata-nyata itu melakukan penjajahan. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana Felix Xiao menilai bahwa Israel itu sebagai penjajah, sebagai pembunuh, dan dia layak ditolak untuk ikut dalam Piala Dunia U20 2023 yang diselenggarakan ke Indonesia. Nah, dan kemudian dia berkata bahwa Indonesia tidak salah apabila Israel atau peserta dari Israel itu ditolak, karena itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sebelumnya teman-teman, mari kita simak videonya yang berikut ini. Indonesia itu adalah sebuah negara yang menyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasarnya, dan ini adalah salah satu pilar ya daripada NKRI yang memang senantiasa dibangga-banggakan ya. Itu ditulis jelas dalam paragraf pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi kita menyatakan secara terbuka dan secara tegas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa kita menolak seluruh penjajahan. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kalau dilihat dari segi politik saja sebenarnya, ketika Indonesia itu nge-host Piala Dunia U20, dan ketika dia nge-host Piala Dunia U20, lantas salah satu pesertanya itu adalah Israel, yang Israel itu dengan nyata-nyata itu melakukan penjajahan, melakukan kezoliman, melakukan pembunuhan, melakukan kejahatan-kejahatan perang, dan sampai sekarang tidak tersentuh. Ini adalah sebuah hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan sampai sekarang kita bisa melihat bahwa setiap waktu tidak berhenti-henti pembunuhan, pembantaian. Maka ketika kita itu punya ide yang kita nyatakan di dalam Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa kita menolak penjajahan, bagaimana mungkin justru kita nge-host dan tidak berbuat apapun, tidak melakukan apapun ketika salah satu negara pesertanya itu adalah melakukan sebuah penjajahan. Jadi itu dia videonya teman-teman yang sudah kita dengarkan dari Felix Xiao ketika kemarin ada penolakan terhadap peserta Israel untuk ikut dalam Piala Dunia yang rencananya kemarin diselenggarakan ke Indonesia. Ada beberapa oknum ustadz yang mencoba mengangkat suara, berbicara, memberikan penilaian atau menanggapi tentang hal itu. Dan mereka setuju kalau Indonesia menolak peserta dari Israel. Kenapa? Karena menurut penilaian beberapa oknum ustadz, termasuk Felix Xiao ini, menurut penilaiannya bahwa Israel itu telah melakukan penjajahan. Nah, seperti Ustadz Felix Xiao ini teman-teman, perlu kita meluruskan cara pandangnya, cara berpikirnya. Karena kalau tidak teman-teman, dia pasti akan tetap menjadi orang yang buta sejarah. Karena memang sama sekali dia tidak tahu sejarah atau akar permasalahan dari Israel dan juga Palestina. Dia tidak tahu antar masalah Israel dan Palestina sama sekali teman-teman. Jadi sehingga seolah-olah ketika dia mengkaitkan itu dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, dia mencoba menyudutkan bahwa penjajahan di atas dunia itu hanya ada di Israel. Nah, dia tidak tahu bahwa di Indonesia ini saja teman-teman, di negeri kita ini saja begitu banyak penjajahan. Mereka tidak pernah angkat bicara soal itu. Seperti yang kita lihat baru-baru ini, di mana-mana ada penjajahan terhadap minoritas, di mana gereja dipersekusi, di mana ada pelarangan ibadah, dan lain sebagainya. Seolah-olah kejoliman dan pembantaian, pembunuhan itu seolah-olah terjadinya di Israel dan pelakunya Israel. Seolah-olah seperti itu bahasa
Ustadz Felix Xiao ini. Dia tidak tahu bahwa di setiap negara pasti ada pembantaian, ada pembunuhan, ada kejoliman. Nah, dia tidak melihat balok di matanya. Dia melihat terlalu jauh ke Israel. Dan dia tidak melihat di sekitarnya bagaimana negaranya, bagaimana minoritas mengalami penjajahan dari pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu yang mereka mengakunya mayoritas, dan kemudian mereka mempersekusi gereja, mengucilkan orang-orang Kristen, khususnya minoritas. Mereka tidak menerapkan undang-undang dasar itu, bahwa harus penjajahan itu dihapus dari atas dunia ini, teman-teman. Nah, jadi kalau memang konsisten melakukan atau menerapkan pembukaan itu, atau pembukaan undang-undang dasar itu harus dibereskan dulu dari dalam negeri kita. Begitu banyak orang yang bertindak keras atau menindas minoritas, menjajah minoritas, membubarkan ibadah, persekusi gereja. Harusnya beres dulu itu. Dihapus dulu orang-orang yang melakukan hal-hal demikian dari negeri kita. Baru kita mengurus negara yang lain. Dan Felix Xiao tidak mengerti sejarah Israel. Siapa yang berhak atas tanah Palestina sesungguhnya? Kalau misalnya Felix Xiao belum tahu, maka bacalah Alkitab baik-baik. Maka saya akan jelaskan di sini secara garis besarnya saja, teman-teman ya. Nah, pertama, Filistin itu berasal dari keturunan Ham. Dan itulah yang disebut tanah Kanaan. Dan kemudian Allah memanggil Abraham dari negerinya Ur Kasdim. Dan kemudian Abraham datang ke tanah perjanjian itu, di mana Allah menjanjikan kepada Abraham tanah Kanaan itu. Dan kemudian teman-teman, ketika Abraham memiliki anak yang namanya Ishak, dan kemudian Ishak memiliki anak Yakub, dan Yakub itu memiliki 12 anak. Dan anak yang dijual ke Mesir dari anak Yakub yaitu Yusuf. Dan kemudian disitulah Yusuf bekerja di Mesir dan sampai dia menjadi orang besar di Mesir. Dan kemudian di mana pada saat itu di tanah Kanaan atau di tanah yang dijanjikan kepada orang Israel itu yang didiami oleh Yakub, terjadilah kelaparan di sana. Dan kemudian keturunan Yakub, saudara-saudara Yusuf itu pergi ke Mesir. Untuk apa? Untuk mencari makanan. Karena Yusuf di sana sudah menjadi orang besar dan kemudian dia menyediakan makanan bagi saudara-saudaranya termasuk bapaknya. Sehingga banyak keturunan Yakub yang datang ke Mesir dan hidup di sana. Nah, kalau kita lihat di Keluaran kemudian teman-teman, maka keturunan Yakub makin lama makin banyak jumlahnya di daerah Mesir atau di negara Mesir pada saat itu. Dan kemudian ketika jumlah keturunan Yakub banyak di Mesir, maka ada satu raja yang diangkat pada saat itu di Mesir dan yang tidak mengenal Yusuf. Kemudian dia berkata kepada orang-orang Mesir pada saat itu bahwa keturunan Yakub itu sudah terlalu banyak di Mesir, maka mereka memperbudak keturunan Yakub di daerah Mesir atau di negara Mesir. Dan kemudian karena Allah melihat penindasan orang Mesir terhadap Israel, keturunan Yakub, karena kita lihat bahwa penyebutan Israel itu dimulai dari pribadi Yakub. Dan keturunan Israel itu yang terlalu banyak di tanah Mesir pada saat itu ditindas luar biasa oleh orang-orang Mesir. Dan kemudian Allah mendengarkan penindasan mereka dan diutuslah Nabi Musa ke sana untuk membebaskan keturunan Yakub atau orang Israel dari perbudakan orang Mesir itu kembali kepada tanah perjanjian ini tadi, yaitu tanah Kanaan atau Filistin. Jadi kemudian setelah orang Israel dibawa keluar oleh Nabi Musa dari tanah Mesir itu ke tanah perjanjian, ketika mereka di perjalanan, mereka hidup di perjalanan itu 40 tahun lamanya. Jadi itu luar biasa. Seharusnya itu tidak selama itu karena pemberontakan mereka di tengah perjalanan kepada Musa, maka itulah yang membuat mereka keliling-keliling Gunung Sinai. Nah, jadi kemudian siapa yang sampai ke tanah Kanaan itu? Sebelum itu teman-teman,
Musa sudah mengutus pengintai, 12 pengintai ke tanah Kanaan. Maka yang berani yaitu Yosua dan Kaleb. Itulah yang meneruskan ke tanah Kanaan itu teman-teman, perjalanannya. Dan yang sampai di sana adalah Yosua dan Kaleb. Nah, sehingga terjadilah peperangan di sana teman-teman, antara orang-orang Filistin yang sudah ada di sana, di mana setelah mereka mengintai dan mereka memaksa masuk dengan peperangan di sana. Sehingga sampai sekarang itu sebenarnya sudah menjadi milik Israel. Nah, di mana Yerusalem itu sudah menjadi milik Israel karena itu tanah perjanjian yang memang itu tidak boleh diberikan kepada siapapun. Artinya bahwa Yerusalem itu merupakan hak orang Israel. Jadi tidak salah kalau orang Israel itu merebut haknya kembali. Kenapa ketika mereka merebut haknya kembali, tanahnya kembali, malah justru mereka dianggap dinilai sebagai penjajah. Justru orang Palestina sekarang, orang itu harus mengembalikan hak Israel. Jadi jangan kita yang tidak tahu ini suka kali ngomong, oh bela Palestina, Israel penjajah. Lihat dulu sejarahnya. Nah, yang berhak atas Yerusalem itu orang Israel, bukanlah orang Palestina. Nah, tidak salah jika kemudian nanti orang Israel merebut hak itu kembali, karena itu merupakan tanah perjanjian nenek moyang mereka, atau merupakan tanah perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, dan itu tidak boleh diberikan kepada bangsa lain. Apapun ceritanya dihadapi dengan peperangan pun itu tidak masalah bagi mereka, karena Israel itu udah biasa perang dari sejak dulu. Bahkan sampai orang Filistin itu menyerang Raja Daud, Saul dan juga Yosua, itu mereka banyak mengalami peperangan untuk merebut tanah perjanjian itu. Jadi jangan kalau nggak tahu sejarah harusnya nggak usah ngomong. Jadi harus selidiki dulu sejarahnya. Siapa yang berhak atas wilayah Yerusalem itu yang ada di Palestina. Nah, sebagai wilayah Palestina sekarang harusnya kita perlu tahu itu. Jadi kalau kemudian Israel merebut haknya kembali, kenapa mereka dianggap sebagai penjajah? Nah, justru Palestina inilah yang merebut hak orang Israel. Dan justru itulah dalam penilaian kita sebagai penjajah ketika merebut hak orang. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman, supaya kita bisa lebih berpikir jernih. Jangan kita hanya mau begini begitu, menghakimi Israel, mengutuk Israel. Jadi orang-orang yang mengutuk ini pun nggak tahu sejarah. Jadi kiranya melalui video ini bisa kita mengenal. Kalau misalnya kurang paham, baca saja Alkitab sejarah Israel itu. Nah, kemudian sejarah wilayah Palestina itu merupakan tanah perjanjian Allah kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi karena Ishak itulah yang mendapat hak waris masalah tanah perjanjian itu, bukanlah Ismail. Jadi sekali lagi yang mendapatkan hak waris dari Abraham adalah anaknya Ishak, bukan Ismail. Itu ada di Alkitab. Jadi wajar ketika Ishak punya anak yaitu Yakub, jadi itu mereka rebut lagi kembali tanah perjanjian itu. Demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.